intens investigasi. Belakangan ini, Hotman Paris Hutapea terlihat berseteru dengan wanita bernama Widya, sosok yang turut campur dalam kasus Vina Cirebon. Di mana hal itu pun diawali saat Widya yang berujar bahwa Hotman Paris dinilai diam saja dalam menangani kasus Vina Cirebon di tengah Hotman yang saat ini sedang menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Sontak, atas sindiran Widya itu pun, Hotman pun menanggapinya bahwa di luar sana justru banyak orang yang hanya banyak bicara, namun tidak membantu untuk memecahkan masalah. Lantas, seperti apakah respon Hotman lewat media sosialnya dengan ocehan yang diungkapkan oleh Widya dalam kasus Vina? Seperti apa pula Widya yang juga merespon dan mengatakan bahwa apa yang diungkapkan di media sosial bertujuan untuk mengangkat keadilan seperti yang pernah diungkap oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu, di mana ia berjanji akan mengungkap kasus-kasus HAM di masa lampau. Di sisi lain, seperti apa pula tanggapan Kamarudin Simanjuntak sebagai praktisi hukum yang namanya juga disentil oleh Widya? Dan bagaimana pula tanggapan dari ahli tarot Denny Darko soal kemunculan Widya, di mana ia pun juga melihat Widya seperti sebuah alat dari seseorang yang banyak mengetahui kasus Vina tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dalam kasus Vina Cirebon yang masih seperti benang kusut lantaran belum diketahui seperti apa ujungnya. Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina lagi-lagi dibuat geram dengan sindiran yang diberikan oleh Widya melalui media sosialnya. Dalam postingan terbarunya, Hotman pun seakan menyindir dengan mengatakan bahwa dirinya tidak diam saja dalam menangani kasus Vina, tidak seperti di luar sana yang banyak omong tetapi tidak membantu memecahkan kasus tersebut. Selalu menanya kasus Vina gimana, kenapa Hotman diam saja? Yang siapa yang diam sih? Ya, yang teriak-teriak agar dibentuk tim pencari fakta kan Hotman. Karena aku tahu kalau hanya jalur melalui KUHAP, kalau hanya jalur melalui peradilan terhadap Peggy, tidak akan terungkap lagi kasus ini. Nanti Peggy akan dibawa ke sidang, mungkin bebas, mungkin tidak bebas, tapi kasus the real sebenarnya tidak terungkap. Padahal BAP tahun 2016 total bertentangan dengan BAP tahun 2024, ya. Jadi something wrong. Jadi kalaupun BAP tahun 2024 dibawa ke pengadilan, maka semakin sah terbukti ada dua perkara yang sama, tapi putusannya berbeda didasarkan kepada dua BAP yang berbeda. Dulu disebutkan yang dua DPO itulah yang mengantar almarhum ke flyover. Itu di BAP. Kenapa penyidiknya tidak diperiksa yang 2016? Sementara sekarang katanya fiktif, ya. Kemudian dulu disebutkan semua mengatakan Peggy adalah salah satu pelaku. Tapi sekarang 5 mengatakan bukan pelaku yang 2024. Dan apakah Peggy-nya Peggy yang sama? Jadi kunci utamanya itu adalah penyidik di tahun 2016 itu harus diperiksa. Halo Propam, di mana kamu? Tanpa itu nggak akan terbongkar. Keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena tidak ada upaya hukum. Kami kuasa hukum keluarga Vina nggak bisa apa-apa karena saya ngerti hukum. Nggak kayak lu hanya ngomong-ngomong.
Dalam video sebelumnya, Hotman Paris pun juga sempat meminta Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta. Namun, permintaan Hotman itu pun langsung disindir oleh Widya melalui media sosialnya. Dan salah satu pernyataan Widya yang paling menggemparkan adalah ketika ia mengkritik lambatnya penanganan kasus ini oleh tim pengacara Hotman Paris. Ia bahkan mengungkap beberapa kejanggalan yang membuat netizen pun semakin penasaran akan identitas asli dari sosok wanita bernama Widya itu. Mengetahui hal tersebut, Hotman pun langsung memberikan responnya melalui media sosialnya dengan mengatakan apa yang diungkapkan oleh Widya tidak akan berarti apa-apa dalam kasus ini. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintah Kapolri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Kasus Vina sampai hari ini target penyidik itu hanya satu, yaitu Peggy. Jadi kalaupun nanti disidangkan, yang diadili hanya satu, yaitu Peggy. Mungkin bersalah, mungkin tidak bersalah. Kalau Peggy sudah divonis nanti, sepertinya penyidik akan menganggap kasus ini sudah selesai. Karena 2 dari DPO dianggap fiktif. Makanya saya dari tim Hotman 911 mengusulkan kepada Pak Jokowi, ini tidak bisa lagi dengan pro justisia hanya dengan memakai hukum acara pidana. Di perkara tahun 2016, 8 terpidana mengatakan itu bukan fiktif. Kok sekarang mengatakan fiktif? Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, Sementara, Widya pun melalui postingannya mengatakan bahwa apa yang dia ungkapkan melalui akun media sosialnya semata-mata bertujuan untuk mengangkat keadilan, seperti yang pernah diungkapkan oleh Bapak Jokowi saat merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tahun 2019 lalu di Istana Bogor. Di mana saat itu, Bapak Jokowi pun berjanji akan mengungkap kasus-kasus HAM di masa lampau. Namun, bagi Widya, hingga kini tidak pernah terrealisasi. Di penghujung kita yang namanya siaran langsung tadi, ya ada orang DM begini, Bu, kata ibu tadi apa salahnya kalau rakyat kecil yang bukan orang berdasi itu bisa maju? Apakah ada orang yang menyetir ibu? Ini lucu ya orang DM seperti itu ya. Pak, ya saya tuh butuh keadilan. Kalau begini caranya, hukum di Indonesia ini mengingatkan saya di tahun 83, 84, sampai tahun 90. Kita tidak boleh bersuara, Pak. Atau kemudian Anda menanyakan, apakah saya ini ada orang yang nyuruh? Lucu juga itu komennya. Itu kan pendapat analisis saya. Apa nggak boleh rakyat kecil ini bicara, mengangkat keadilan ya? Salah satunya yang saya tuntut, saya bilang ucapan dari Bapak Jokowi 2019 lalu ketika memperingati Hari Kemerdekaan di Istana Bogor, ya akan menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. Ya, mana kata-kata itu? Masa Bapak Jokowi harus turun tangan? Ya harus. Atas persetujuan Bapak Jokowi lah yang memilih yang namanya Kapolri, Panglima, ya gitu. Atas semua menteri-menteri itu kan atas persetujuan Bapak Jokowi. Masa kita nggak boleh kritik Bapak Jokowi? Apalagi kata-katanya akan menyelesaikan HAM di masa lalu. Kasus Vina ini Bapak Jokowi udah menjabat 2016 lalu. Dalam unggahan terbarunya itu,
Widya pun juga berujar, seharusnya Bapak Jokowi sebagai presiden langsung saja memberikan perintah kepada Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus tersebut. Atau Presiden Jokowi bisa membentuk tim independen khusus untuk menangani kasus tersebut dan bukan malah meminta Widya untuk menyampaikannya ke instansi-instansi terkait, seperti yang pernah diungkapkan oleh Hotman Paris. Ini tidak adil, bro. Apa gunanya kita memiliki Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Tunjukkanlah keadilan buat rakyat ini. Tinggal bagaimana Bapak Jokowi instruksikannya, arah kemana. Kok malah Widya yang disuruh mengarahkannya ke parlemen, ya kan? Ke anggota parlemen atau ke lembaga khusus. Harusnya presiden kita membentuk lembaga independen khusus, ya. Tujukan, arahkan, atau panglima kek, atau kapolri kek, menyelesaikan kasus Vina ini. Tercoreng, Pak. Yang komen, ya, tercoreng negara kita ini sampai ke mancanegara untuk menyelesaikan kasus seorang perempuan remaja 2016 lalu sampai mencapai jalannya 9 tahun. Sudah 8 tahun berlalu. Semoga aja malaikat bisa menunjukkan itu, ya. Memberi tanda itu, ya, terhadap orang-orang yang banyak bohong itu. Semoga saja itu malaikat-malaikat kebenaran itu ada. Lantas, seperti apa Kamarudin Simanjuntak ketika memberikan tanggapannya akan ungkapan Widya yang meresahkan dan meminta pihak kepolisian memverifikasi apa yang diungkapkan Widya di media sosial. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sementara itu, kemunculan Widya yang membuat heboh dengan menyindir beberapa pihak termasuk menyindir pengacara Kamarudin Simanjuntak pada akhirnya membuat Kamarudin pun memberikan tanggapannya akan ungkapan Widya yang meresahkan tersebut. Kamarudin pun meminta agar apa yang diungkapkan oleh Widya tersebut harusnya disertai dengan pertanggungjawaban. Saya melihat dia itu, pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Kamarudin tidak hanya meminta pertanggungjawaban dari apa yang diungkap oleh Widya. Ia pun juga meminta kepada pihak kepolisian untuk memverifikasi pernyataan yang dibuat Widya tersebut dan jika perlu Widya pun harus diperiksa juga. Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri, kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu layak. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu. Kemana keberadaannya, apakah orang Indonesia, apakah orang luar negeri. Nah, katakanlah orang Indonesia, tapi di luar negeri kan gitu. Kalau saya melihat dia itu, ya hanya kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidikan. Tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu.
Lalu, seperti apakah kemunculan Widya yang mendapatkan tanggapan dari ahli tarot Denny Darko, di mana ia melihat Widya seperti sebuah alat dari seseorang yang banyak mengetahui permasalahan dalam kasus Vina tersebut. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa, kemunculan Widya di tengah kasus Vina Cirebon yang begitu carut-marut memang mengundang kontroversi terkait sentilan-sentilan pedasnya untuk para pengacara hingga Kapolri. Bahkan melihat getolnya Widya menyoroti kasus Vina ini dan banyaknya asumsi-asumsi liar yang ia bangun, tak ayal membuat Hotman Paris sebagai kuasa hukum keluarga Vina pun meradang dan menilai ucapan Widya tersebut adalah fitnah. Maka segeralah berdatangan reaksi yang menyerang balik Widya. Para praktisi hukum bahkan menganggap Widya pantas ditangkap karena sudah membuat resah. Namun, ada sinyal menarik dari Denny Darko sebagai seorang ahli tarot, di mana menyebut bahwa Widya bisa jadi sekedar corong dari orang yang tidak berani untuk menampakkan dirinya. Dengan begitu, Widya pun sekedar pembawa pesan untuk kepentingan tertentu. Nah, beliau ini mengisi kebingungan masyarakat yang masih menanti polisi menunjukkan bukti yang kemarin juga sempat ditunjukkan dan berjalannya proses pengadilan yang akan berlangsung sebentar lagi. Nah, sebelum ini terjadi ya orang-orang seperti saya yang membuka kartu, memprediksi masa depan, orang-orang yang mengaku memiliki informasi, ini kemudian menjadi buruan dari netizen. Percaya atau tidaknya kita biasanya akan melihat atribut dari seseorang. Nah, atribut misalkan saat orang ini adalah seorang anggota Polri, maka dia dipercaya karena seragam yang dia kenakan. Saat kalian semua menonton saya, percaya karena kartu yang saya pegang. Nah, Bu Widya ini muncul begitu saja dengan video yang menunjukkan wajahnya dekat sekali, sosok wanita parubaya yang dia nggak menunjukkan atribut sama sekali. Maka kalau boleh orang-orang ini mungkin pikirkan, mungkin ya dia ini dianggap seseorang yang memiliki atau hubungan atau berteman dekat dengan orang yang menjadi sumber berita. Jadi kalau saya katakan Bu Widya ini bukanlah sumber beritanya, tapi orang yang ada di sebelahnya atau orang yang dekat dengannya, inilah si pembisik dan sumber beritanya. Apapun tadi, karena dia tidak memverifikasi apapun, ya percaya, tapi lebih percaya bahwa kasus ini akan digelar secara hukum perkaranya, dan ya kita ikuti saja nanti berjalannya hal itu. Jangan arogan, jangan sotoy, jangan memberikan sebuah statement yang kita tidak bisa pertanggungjawabkan source-nya ini dari mana. Saat saya mengatakan hal ini, saya menunjukkan bahwa saya mendapatkan info dari kartu, yang mana kartu ini memiliki arti universal. Nah, inilah cara saya untuk menyikapi atau mempelajari sebuah fenomena. Nah, kalau seandainya Bu Widya ini ingin menyampaikan apapun, silahkan. Tapi akan lebih baik jika dia memberitahukan sumbernya. Kalau ternyata dia adalah seorang yang menganalisa, ya disampaikan analisanya berdasarkan apa. Kan ada data yang dia dapatkan, atau mungkin ternyata beliau adalah seorang dokter komunikasi atau dokter ahli forensik. Ini kan kita nggak tahu. Jadi harapan saya sih di sini, ya beliau ini segera menampakkan jati dirinya, atributnya ini apa. Karena jika tidak, nanti lama-lama orang akan ya terbelah antara yang bilang ini sok tahu, sotoy,
atau ya orang yang percaya bahwa dia ini jangan-jangan adalah orang yang juga quotes on quotes ini terlibat dalam pengawasan kasus ini tadi. Nah, tapi apapun itu kan nggak sehat, karena artinya kepercayaan publik ini sudah di-shape atau dibentuk oleh seseorang yang bisa saja loh tiba-tiba dia ngilang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi ini sudah mencapai 3 juta subscribers.